Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andreas Haryara Sinaga, mahasiswa Unsia, jurusan akuntansi ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas untuk UAS saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Negara Indonesia terbuka pada periode 2020 sampai 2024. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan BNI menggunakan rasio profitabilitas dan solvabilitas untuk melihat bagaimana perusahaan bertahan dan berkembang selama periode pandemi hingga pemulihan ekonomi. Langsung saja, pertama-tama kita lihat dulu latar belakang BNI itu seperti apa ya. Jadi di sini untuk konteks industrinya itu sendiri, yaitu peran strategis BNI sebagai bank BUMN terbesar, penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dan dinamika ekonomi global 2020 sampai 2024. Itu konteks yang akan kita bahas di sini. Lalu tujuan penelitiannya itu adalah yang pertama untuk menganalisis kinerja keuangan BNI dengan menggunakan rasio ROA, ROE, dan DER, lalu mengevaluasi profitabilitas dan solvabilitas, dan memahami tren periode 2020 sampai 2024. Nah, jadi BNI itu kan merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat. Nah, di tahun 2020 sampai 2024 di periode itu, industri perbankan itu menghadapi tantangan besar. Nah, itu tadi kan salah satunya yaitu akibat pandemi COVID-19 dan dinamika ekonomi global setelahnya. Itu yang akan kita bahas. Setelah itu kita untuk metodologi penelitiannya itu, penelitian kita hari ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BNI pada periode 5 tahun ya, dari awal COVID itu sampai ke masa pemulihan, yaitu 2020 sampai 2024. Yang sumbernya kita dapatkan dari Bursa Efek Indonesia, DX. Nah, untuk teknik analisisnya itu sendiri, yang kita gunakan di sini adalah analisis rasio keuangan, yaitu ROA, ROE, dan DR. Lalu perhitungan sederhana tanpa alat statistik lanjutan ya, kita sederhana aja. Kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk melihat tren kinerja. Nah, formula rasio keuangan itu kita di sini menggunakan tiga rasio utama, yaitu ROA atau Return on Asset, itu laba bersih per total aset dikali 100%. Itu untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset ya. Laba dari total aset, makanya kita rumusnya laba bersih per total aset dikali 100%. Lalu yang kedua ada ROE atau Return to Equity. Itu rumusnya laba bersih per total ekuitas dikali 100%. Kalau ROE ini untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba bagi pemegang saham gitu ya. Untuk pemegang saham. Tadi kan dari total aset. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu DER atau Debt to Equity Ratio. Itu ya sesuai dengan namanya, Debt to Equity Ratio. Itu rumusnya adalah total liabilitas debt itu per total ekuitas debt to equity kan dikali 100%. Nah, kalau DR ini itu untuk mengukur struktur modal, yaitu perbandingan antara total liabilitas dan ekuitas. Ketiga rasio ini memberikan gambaran komprehensif tentang profitabilitas dan solvabilitas perusahaan. Dan pertama kita lihat itu adalah ROA dan ROE-nya, hasil profitabilitas ya. Sini sudah ada tabel, sudah ada kurva. Kita lihat pada tahun 2020 ROA 0,44% dan ROE itu 2,98%. Kecil sekali, titik terendah di antara 5 tahun ini di periode ini ya. Sumber dari laporan keuangan BNI 2020 sampai 2024 dari Bursa Efek kita dapatkan.
Kenapa 2020 itu paling kecil? Itu terjadi karena akibat dampak dari pandemi COVID-19 itu ya. Jadi dia jadi titik terendah lah di tahun 2020, hanya segini. Nah, terus kita lihat pada periode-periode selanjutnya sampai ke 2024 itu perlahan-lahan naik atau ya dari 2024 ini menurun sedikit. Nah, ini pada 2021 kan mulai recovery nih. ROA-nya dari 0,44 ke 1,37, ROE-nya dari 2,98 ke 8,81. 2022 naik juga, ROA ROE 2023 pun naik juga tuh. 2022 pertumbuhannya makin cepat. 2023 ini peak atau puncak kinerja dan 2024 ini kan menurun tapi turunnya juga juga cuma dikit gitu nggak signifikan. Jadi ini dari 2023 2024 ini menurun cuman tetap tinggi. Itulah yang kita sebut sebagai stabilisasi seperti itu ya. Nah, dari periode 5 tahun ini kita bisa lihat bahwa terjadi suatu proses pemulihan dan penguatan fundamental perusahaan. Nah, dia menguat habis sedih dari COVID-19 itu ya. Lanjutkan. Nah, interpretasi rasio profitabilitas. Tahun 2020 itu jadi krisisnya ya. ROA 0,44%, ROE 2,98% itu sebagai dampak dari pandemi COVID-19, itu penurunan laba signifikan. Nah, di 2020 ini terjadi tekanan laba karena COVID-19 tadi menyebabkan peningkatan pencadangan kredit dan perlambatan ekonomi. Lalu pada 2021 itu terjadi pemulihan. ROA-ROE-nya udah naik, udah menaik, fase recovery, peningkatan pendapatan bunga bersih. Nah, mulai 2021, BNI itu menunjukkan suatu pemulihan signifikan. Bisa kita lihat dari jauh naiknya ROA-nya dan ROE-nya juga ya. Itu tandanya terjadi peningkatan pendapatan bunga bersih dan efisiensi operasional. 2023 ini peak tadi, puncaknya, itu ROA 1,93% dan ROE 13,93%. Kinerjanya optimal, efisiensi maksimal. Nah, ini 2024 tadi menurun tapi tetap tinggi. Itu yang disebut sebagai stabilisasi. Itu penyesuaian ekonomi global tetap stabil. Kita bisa lihat stabilisasi mengapa. Itu karena bisa kita lihat, sudah bisa ditunjukkan kalau ketahanan perusahaan BNI itu ada gitu loh. Tetap dia tinggi walaupun dia turun. Ketahanan perusahaan. Walaupun ya secara global itu kan tidak pasti, tapi dia tetap bisa bertahan. Makanya kita sebutkan sebagai stabilisasi. Stabil perusahaannya. Kan? Lalu kita lihat hasil DR-nya, debt to equity ratio, atau rasio solvabilitas. Kita lihat di sini. Rasio DR BNI itu relatif tinggi pada tahun-tahun ini. Kita lihat berkisar antara 585,9 sampai 689,7%. Nah, walaupun seperti itu, DR tinggi itu adalah hal yang wajar karena dana pihak ketiga itu kita catat sebagai liabilitas. Nah, yang penting itu kan trennya. Dari 2020 kita bisa lihat sampai 2024 itu terjadi penurunan bertahap. Nah, kalau misalkan dia turun DR-nya, itu tandanya perusahaan menunjukkan suatu penguatan struktur permodalan. Bisa kita lihat dia turun kan per tahunnya, dari chartnya juga kelihatan ini. Dari 2020 itu leverage tertinggi 689 ya, 0,7. Habis itu 2021 perbaikan struktur modal dia menurun. 2022 dia penguatan ekuitas menurun juga. 2023 itu turunnya signifikan, tren penurunan positif. Solvabilitas terjaga di 2024. Seperti itu. Lanjutkan. Interpretasi DER, interpretasi rasio solvabilitas. DER tinggi 585 sampai 690%. Itu normal untuk bank karena sumber dana dari pihak ketiga. Liabilitas dominan berasal dari tabungan, giro, dan deposito. Tren penurunan DER menunjukkan penguatan struktur permodalan. Nah, jadi ini kan bisa kita lihat penurunan itu tinggi tuh. Kita tuangkan dalam temuan positifnya, yaitu penurunan DER itu 103,8 poin. Peningkatan ekuitas dari laba ditahan, pengelolaan liabilitas itu lebih prudent, dan risiko keuangan lebih terkendali. Implikasinya kita lihat,
kemampuan menyerap resiko meningkat, ketahanan terhadap gejolak ekonomi lebih baik, sinyal positif bagi kreditor dan investor, solvabilitas stabil dan berkelanjutan. Nah, jadi dari 100 poin yang turun itu tadi kita bisa lihat bahwa ada suatu peningkatan ekuitas dari laba yang ditahan itu tadi. Yang kedua nih kan, habis itu pengelolaan liabilitas lebih prudent dan risiko keuangan lebih terkendali. Itu artinya kemampuan BNI itu untuk menyerap risiko itu baik, solvabilitasnya juga semakin stabil. Soalnya ya penurunan DER itu kan suatu hal yang baik ya. Dalam 4 tahun bisa terjadi seperti itu. Kan analisis teknikal saham BNI, analisis teknikal itu apa? Itu adalah suatu metode evaluasi ekuritas dengan menganalisis statistik yang dihasilkan dari aktivasi pasar, seperti harga historis dan volume perdagangan. Harga saham BNI. Selain analisis fundamental, ini kan ada analisis teknikal juga kita lihat. Kita lihat pakai apa sih analisis teknikal saham BNI ini? Itu analisisnya itu menggunakan yang pertama pergerakan harga historis. Habis itu volume trading atau volume perdagangan dan indikator teknikal yaitu tadi MA, RSI, MACD. Kita melakukan analisis seperti itu. Untuk apa kita melakukan analisis teknikal? Itu untuk membantu timing entry dan exit dalam investasi jangka pendek ya sebagai trader gitu lah. Tapi perlu diingat, analisis teknikal itu hanya memberikan probabilitas, jadi bukan suatu jaminan keuntungan ya. Lalu efisiensi pasar modal, hipotesis pasar efisien, teori yang menyatakan bahwa harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia sehingga tidak mungkin secara konsisten mencapai return di atas rata-rata pasar. Ada weak form, ada semi strong form, ada strong form. Tidak ada pengulangan pasar, tidak ada pengulangan pasar, tidak ada yang bisa mengalahkan pasar secara konsisten. Seperti itu. Nah, sebagai saham blue chip, ya kita bahas ya, dengan likuiditas tinggi, pasar BNI itu cenderung mencerminkan karakteristik semi strong form. Yang kedua, harga mencerminkan semua informasi publik, analis fundamental tidak dapat mengalahkan pasar. Nah, semi strong form ini itu di mana harga saham sudah merefleksikan informasi publik. Sini ya, di semi strong form untuk saham BNI seperti itu. Ini untuk konteks BNI dari kedua analisis dan efisiensi tadi. Analisis teknikal melengkapi analisis fundamental ROA, ROE, DER, membantu timing and exit investasi, mengidentifikasi sentimen pasar terhadap BNI, memperhatikan pola harga dan volume, dan berguna untuk trader jangka pendek. Analisis teknikal tidak menjamin profit dan memberi probabilitas, efisiensi pasar, BNI adalah saham blue chip dengan likuiditas tinggi, informasi keuangan dipublikasikan secara transparan, pasar bereaksi cepat terhadap laporan keuangan, menunjukkan karakteristik semi strong form, analis fundamental tetap penting untuk nilai panjang, jangka panjang. Implikasinya, investor perlu kombinasi analisis fundamental dan teknikal. Nah, jadi lebih baik dari kedua analisis ini, kita lebih baik sebagai investor BNI, itu kita kombinasikan analisis fundamental untuk nilai jangka panjang dan analisis teknikal untuk timing investasi. Pendekatan kombinasi ini lebih realistis daripada kalau kita cuman pakai satu metode aja gitu ya. Jadi lebih pas lah kita dapatkan nanti. Untuk kesimpulan dari hasil analisis ini, kita bisa lihat bahwa profitabilitas meningkat. ROA dan ROE menunjukkan tren positif signifikan setelah 2020, mencerminkan pemulihan dan penguatan kinerja. Solvabilitas terjaga, DER menurun dari 689,7% di tahun 2020 ke 585,9% di tahun 2024, menunjukkan perbaikan struktur permodalan. Ketahanan kuat, BNI mampu beradaptasi dengan pandemi dan dinamika global, ekonomi global, menjaga stabilitas keuangan dan kinerja yang optimal, yaitu puncak kinerja di 2023 dengan stabilisasi di 2024.
BNI menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan selama periode 2020 sampai 2024. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.